yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara penelitian hari ini yang bersama dengan bacaan dan semua bersama-sama. Mari saya bacakan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Demak. Kepada beliau Bapak Muhid SPDSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Ida selaku CGP SD 1 Demak angkatan 11, Bapak Ibu guru dan seluruh keluarga besar SD 1 Demak yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih diperkenankan untuk menjalankan tugas sehari-hari, yakni sebagai guru yang tugasnya mendidik dan mengajar. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjadi insan-insan yang taat. Amin. Amin. Kepada Ibu Ida, saya sampaikan terima kasih atas undangannya di acara diseminasi disiplin positif, budaya positif terkait dengan rangkaian kegiatan Talon Guru Penggerak. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita sekalian, dan semoga dengan kehadiran Bu Ida di dalam kegiatan CGP ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita sekalian bahwa
tidak hanya status yang disandang oleh satu guru, tetapi meskipun baru satu guru yang hari ini mengikuti CDP, tetapi ilmunya menyebar kepada seluruh guru dan seluruh PTK di SD Negeri 1 ini. Karena yang terpenting bagi kami adalah ilmunya, sehingga meskipun baru satu, tetapi kekuatan kita untuk memajukan sekolah ini dari ilmu yang didapat teman-teman yang sudah CDP terlebih dulu, ini bisa terserap ke guru-guru yang lain. Tetapi lebih daripada itu, selaku kepala sekolah, saya sangat berharap sekali kepada panjenengan semua bahwa setelah Dulga nanti panjenengan semua bisa mengikuti jejak Dulga untuk menjadi calon guru penggerak di periode atau tahap yang akan datang, sehingga kedepannya sekolah kita akan lebih maju ketika kita semua sudah berpredikat menjadi guru penggerak. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Melalui kurikulum Merdeka ini, guru diberi keluasan untuk meningkatkan kompetensi antara lain dengan program CDP ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ida, dan yang berikutnya bahwa disiplin positif yang kita terapkan selama ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, mulai dari anak-anak dan kita tercek waktu betul-betul bel masuk sudah dibunyikan, anak-anak sudah berdisiplin tiap hari apel pagi selain hari Senin atau hari besar. Kalau hari Senin hari besar mereka sudah menyiapkan diri untuk formasi upacara. Di luar hari Senin dan hari besar mereka menyiapkan diri berformasi untuk apel pagi dan doa bersama. Ini sebuah impian dari kita sekalian bahwa disiplin positif ini sudah menjadi kebiasaan dari kita. Di samping itu disiplin kerja, bahwa saya melihat dengan semua, dan sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, karena ketika anak-anak sudah menyelesaikan apel pagi, doa bersama, kemudian masuk ke kelas masing-masing, seperti biasa Bapak Ibu guru membariskan putra-putri masing-masing kelas untuk sekedar diperiksa kukunya, bajunya, kerapian berpakaian dan sebagainya. Ini juga sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya sebagai seorang kepala sekolah. Tidak harus menegur atau apalagi dibatin, tetapi Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk penggunaan alokasi waktu yang tersedia. Ini kami melihatnya semacam itu karena di beberapa sekolah di luar sana mungkin ada yang kadang-kadang istirahatnya itu cukup lama, tidak lebih dari 15 menit. Kadang-kadang berwaktunya istirahat, anak-anak sudah diistirahatkan. Ini dari sisi waktu saya memperhatikan sudah cukup bagus maupun ditingkatkan. Kemudian disiplin administrasi, kami juga setiap bulan sudah memeriksa administrasi dirinya, baik perangkat pembelajaran, absen murid, kemudian termasuk daftar nilai dan seterusnya. Ini sudah dengan lakukan setiap hari. Dan masih ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang sifatnya rutinitas, antara lain kebersihan lingkungan, di mana anak-anak
turut peduli dalam kebersihan lingkungan, baik lingkungan di kelas maupun lingkungan di luar kelas. Dan ini sekali lagi perlu ditingkatkan sehingga semakin hari sekolah kita semakin tambah baik. Karena itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai diseminasikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya Dinda Fitriana Faria. Ada sebuah tugas dari program calon guru muda di sini untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Di sini adalah rangkuman dari materi pada modul 1.4. Rangkumannya tentang budaya positif di sekolah. Agenda kali ini adalah pembukaan, yang kedua tujuan diseminasi, yang ketiga pemahaman inti budaya positif di sekolah, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Tujuan diseminasi ini ada dua. Yang pertama, untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan penerapan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini pasti Bapak dan Ibu yang ada di kelas sudah menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Tapi untuk yang efektif seperti apa, kita lihat bersama-sama dulu. Capaian umum: memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah, sekarang coba lihat samping kanan dan kiri belakang. Coba senyumlah 30 detik saja. Coba awal yang senyumnya terpaksa, nanti coba senyumnya bagaimana? Coba dilihat kanan dan kirinya. Senyumlah semanis mungkin. Nah, awalnya yang tersenyum biasa menjadi ketawa lebar, bahkan senyum eksodin. Nah, ini semua juga harus kita lakukan kepada murid kita, anak didik kita, peserta didik kita, bahwa kita harus tersenyum secara manis tanpa paksaan. Nah, untuk mengawali diseminasi kita, sekarang saya ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu. Contoh kesepakatannya, yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ini akan kita terapkan saat diseminasi. Monggo silakan kita review. Sama seperti kita kalau memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan dengan murid kita. Saat di sini kita diseminasi, kita juga akan membuat sebuah kesepakatan. Yang sudah,
Nah, sudah ya. Yang pertama, di sini ada bertutur kata yang sopan. Kita setujui? Kita setujui? Setuju. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, boleh bertanya. Setuju? Setuju. Yang keempat, dilarang mengantuk. Cacat ini Bu. Setuju ya? Setuju. Sedangkan yang kelima, sepakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kata-kata kesepakatan yang seperti yang nomor 5 ini nanti kita simak. Bagusnya yang bagaimana kita simak dalam materi kali ini. Ya, ayo Bu. Nah, sekarang saya tanya nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Kalau menurut saya setuju, karena saya juga sering menghukum anak. Ya, setuju karena sering menghukum anak. Dengan hukuman bisa dapat membuat anak atau suami jerat dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Itu menurut Deviti setuju. Ada yang berpendapat lain? Setuju, sama Bu Lala setuju. Bu Rita setuju, banyak yang setuju. Nanti kita cari tahu apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Setuju? Alasannya apa Mas Pak Haris? Karena menurut saya ini merupakan suatu hukuman yang dalam tanda kutip hal yang positif, karena di samping kita ada sifat untuk menghukum, di situ juga ada mungkin hal lain seperti kita suruh membaca, karena itu untuk kemampuannya dia sendiri seperti itu. Iya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Banyak yang bilang setuju. Alasannya apa Bu Putri? Setuju karena anak itu kalau diberi penghargaan semakin bersemangat untuk nanti aku bisa lagi gitu, karena guru beri aku hadiah misalnya, berarti nanti aku harus bisa biar tambah bisa juga Bu guru gitu, kan udah terlihat gitu loh. Iya, jawabannya nanti akan kita tampilkan dalam materi hari ini. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat melihat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, di sini ada peta konsep disiplin positif. Seperti tadi saya ada pertanyaan tematik bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini ada kata-kata bahwa
harus disiplin diri dari dirinya sendiri, tidak boleh dengan paksaan. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan diri itu tepat atau tidak? Tidak tepat, tapi kita harus dengan cara yang lain. Caranya seperti apa? Di dalam materi ini juga ada. Nanti yang paling belakang namanya restitusi. Nah, ini adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William James. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat imbalan. Ini juga tadi yang dijawab Bu Putri, ya, bahwa kalau kita memberikan anak penghargaan itu tidak membuat anak itu merasa wah saya dapat, tapi itu bisa membuat anak melakukan sesuatu karena dia ingin hadiahnya, dia ingin imbalannya. Jadi itu juga kurang tepat karena bisa membuat temannya menjadi iri. Nah, yang kedua tadi Pak Farid, kalau hukuman membaca kemudian membersihkan lingkungan itu dapat mendisiplinkan anak. Iya, tepat sekali. Karena dengan kita meminta anak untuk membaca, membersihkan halaman, itu membuat motivasi anak intrinsiknya bisa berjalan. Contohnya nilai-nilai kebajikan universal nanti kita bahas di keyakinan kelas. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang selalu kita nyajikan saat pembelajaran dimulai. Anak-anak juga pasti hafal dan kita juga hafal. Karakter dalam profil pelajar Pancasila ini yang ingin kita sampaikan kepada murid supaya murid kita, anak didik kita bisa berkarakter seperti ini dan mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti kalau kita punya buat peraturan, anak-anak berpikir, apa ya? Nanti saya dihukum. Nanti saya dihukum begini kalau tidak membawa tugasnya. Saya tidak mengerjakan tugas. Ini adalah motivasi eksternal. Biasanya anak-anak kita seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau intuisi yang seperti tadi dikasih hadiah. Kalau bisa seperti ini dikasih hadiah, itu juga motivasi eksternal. Sedangkan kita di sini disiplin positifnya, budaya positifnya itu membuat anak nomor 3 untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini yang kita harapkan dengan adanya budaya positif, anak mendapat motivasi internal. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Terkait dengan hukuman atau penghargaan tadi, bahwa untuk mendisiplinkan hukuman itu ada, karena sebuah peraturan itu memang harus diterapkan secara tegas. Nah, kita kadang-kadang terjebak oleh kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Keras dan tegas itu tetap boleh, yang tidak boleh itu kejam. Boleh kita memberi hukuman secara tegas. Demi apa? Demi mendisiplinkan anak. Kalau tidak ada ketegasan, akan anak akan semaunya sendiri. Jadi
ini menjadi budaya yang tidak bisa dielakkan. Adanya ranking 1, 2, 3 itu adalah bentuk diskriminasi sebenarnya, karena anak kita ini mempunyai terlahir semua istimewa dan semua anak adalah hebat. Tetapi anak hebat itu dalam pandangan sendiri adalah ketika dapat ranking. Nah, sementara siswa kita 30 yang ranking 30 itu anak apa yang nomor 1 yang anak kali. Ini sebenarnya sesuatu yang menjadi kegelisahan kita sebenarnya kita tidak sadar. Dan disinilah letak kita harus berdiskusi sebenarnya bagaimana menentukan jalan terbaik terkait dengan hukuman dan pemberian penghargaan itu. Terima kasih. Juga saya mohon maaf atas ini izin dan ada. Nah, terima kasih untuk Bapak Amir. Ya, untuk pemberian hukuman itu nanti ada caranya Pak. Di materi yang keempat atau kelima tentang segitiga restitusi. Jadi kalau anak melanggar itu bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Nanti kita simak ke materi berikutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan mikrofon. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, kita tampung dulu hukuman. Sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, coba kita lihat jawabannya dulu. Nah, coba tadi dari jawaban nomor 1 sampai terakhir, yang betul yang mana? Yang pertama hukuman, betul. Yang kedua hukuman, betul. Yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh konsekuensi. Iya. Tarik dalam bocoran. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu adalah hukuman. Tetapi konsekuensi sesuatu harus terjadi saja. Kita dapat membedakannya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk menjangka waktu yang lama. Ini kadang ada yang aku sebel sama ibu itu, bu guru itu jahat sama saya, sama dia lulus dia ingat. Tetapi konsekuensinya, yang konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Saya tidak suka saat kelas pelajaran PAI karena diminta untuk menghafal. Nah, padahal itu sebenarnya konsekuensi kan kalau dia tidak hafal. Nah, ada anak menghargai disiplin, stimulus tangga,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses dalam hukuman. Hukuman itu menjadikan anak merasa bersalah, menjadikan dia gagal untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau yang ingin disiplin dengan benar-benar disiplin, menjadikan kebiasaan, itu harus dengan cara konsekuensi dan restitusi. Ini menjadikan anak menjadi identitas sukses seperti pada gambar-gambar ini. Tadi kan masih bingung tentang restitusi itu seperti apa. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini termasuk untuk mensukseskan anak. Jadi ini termasuk yang benar. Sekarang yang ketiga yaitu membuat keyakinan kelas. Di desiminasi kali ini kita fokusnya ke sini, Bapak Ibu, untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang saya tanya, di sini biasanya kan tata tertib, peraturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas kita ada sama. Tetapi untuk menciptakan budaya positif itu berbeda. Yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya kita guru buat sendiri tanpa melibatkan anak. Nah, kemudian ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu kita buatnya bersama-sama dengan anak. Kemudian dari keyakinan kelas itu baru lingkungan positif. Di sini baru keseluruhan sekolah. Jadi yang pertama itu kita tanamkan di kelas dulu, baru di lingkungan, dan akan timbul budaya positif yang ada di sekolah. Nah, coba perhatikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sini ada gambar A dan gambar B. Coba perhatikan dulu. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang keyakinan yang mana? Yang betul, yang A atau yang B? Yang B. Alasannya? Keyakinan tadi kan yang dibuat bersama dengan siswa. Kami guru dan murid, contoh yang pertama ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kan itu kesepakatan bersama siswa membuatnya. Iya. Ada yang berpendapat lain? Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini semua memang keyakinan kelas. Tetapi kalimatnya seperti yang dibuat Mas Faris tadi, terlalu panjang. Kita bisa membuat kalimat itu lebih efektif
Yang intinya saja kita ambil kalimat positif yang ada nilai kebajikannya. Contoh, di sini sudah ada merah-merahnya, ada warna kuning-kuningnya, ya. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalimatnya pendek, kalimat positif saja. Nah, kemudian yang nomor 2, menjaga kebersihan sekolah, bisa diringkas menjadi jaga kebersihan. Lanjut, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, sudah betul. Kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti kita ambil tengahnya. Kalimat yang ada nilai kebajikannya berarti saling menyayangi. Ya, kemudian kami murid yang semangat belajar, ambil di tengahnya. Yang nilai kebajikannya itu apa? Berarti semangat. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa peduli dengan teman-teman. Sama juga di sini ada kesepakatan diseminasi tadi. Sepakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalimat positifnya yang bagaimana punya efektif? Dalam pembelajaran. Aktif ketika mengikuti pembelajaran. Iya, aktif seperti ini ya. Aktif dalam diskusi karena kita sedang diskusi. Diseminasi. Lanjut Bu. Ini adalah contoh keyakinan kelas 4 SD Negeri 1 Geneng. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, jaga kebersihan, tertib dalam mengikuti pembelajaran, menghormati guru dan teman. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada seperti tabel. Ada tabel T dan tabel Y. Yang sebelah sini ini tabel T dan ini adalah tabel Y. Tabel T sama tabel Y itu seperti apa, Bu? Nah, ini ada contohnya. Nah, ini tabel Y, ada yang terlihat. Jika keyakinan kelas itu bisa dilihat, masuknya terlihat. Jika fokus ke terdengar, masuknya terdengar. Sedangkan yang berperilaku seperti dia sopan, santun, ramah. Kemudian ada tabel T. Tabel T ini tampak dan tidak tampak. Kegiatan itu bisa kita lihat atau tidak terlihat. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak dulu. Yang satunya tidak tampak, berarti kan dia tidak tekun. Paham? Nah, sekarang saya tanya, peraturan. Ada peraturan yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan itu bisa. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti nilai kebajikannya apa? Aktif. Tertib bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budaya antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kan berlari-lari. Apa? Tertib, keselamatan. Kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Melakukan
keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba meskipun kita di SD, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu bisa, ya, karena sebagian ada yang lingkungannya seperti itu bisa dicontoh dulu kelas 6 juga ada yang seperti itu. Jadi itu tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker juga kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir kesehatan dan keamanan. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Itu adalah kebutuhan nomor 1 kita. Tapi dengan cara yang bagaimana? Harus sesuai dengan positif, budaya yang positif, tidak boleh melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang nomor 2, kasih sayang dan diterima. Di sini tidak hanya guru saja, kita juga harus membutuhkan berkolaborasi dengan orang tua, karena rasa kasih sayang dan diterima ini tidak hanya di sekolahan tetapi juga di rumah. Kemudian ada rasa penguasaan. Di sini ada yang pintar dan menjadi ketua kelas, pokoknya saya merasa berkuasa, jadi tidak boleh. Kemudian ada kebebasan, mereka bisa bebas dalam pembelajaran apa yang diminati. Kemudian kesenangan, dan pembelajaran itu kita kemas menjadi senang dan nyaman. Yang kelima adalah posisi kontrol. Simak video berikut. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
kedua, posisi membuat merasa bersalah. Ini biasanya dilakukan kita dulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap diri. Sekarang dari video tersebut, karena ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi apa yang paling tepat? Yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Ya betul, Karena di situ menjelaskan ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan masalah ini, ya, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara dan memperbaiki diri. Iya betul sekali dan sangat setuju Bu. Untuk 5 posisi kontrol yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk murid yaitu menjadi manajer. Nah, yang harus kita hindari adalah yang nomor pertama dan kedua, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Biasanya kita sering melakukannya. Kalau ada anak yang terlambat, ya posisi kita sebagai penghukum, karena kita masih berpedoman bahwa penghukum itu dapat mendisiplinkan murid. Tetapi dengan posisi kontrol, dengan segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas setelah materi ini. Nah, sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya?
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk yang seperti apa? Dan di sini, yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah karena ada kata-kata kecewa sekali. Kemudian tidak benar, kamu tidak pernah masuk tempat waktu. Itu sebagai pengganggu. Ayo lakukanlah demi ibu, ayo demi bapak lah. Itu termasuk teman. Nah, untuk iming-iming stiker binatang, nanti kamu dapat ini loh, dapat ini loh, hadiah ini loh. Itu termasuk pemantau. Sedangkan menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer, dan yang terakhir selalu sebagai penghubung. Nah, di sini ada berbeda antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Di situ ada kata-kata yang kita terangkan. Kalau kamu tidak, gimana? Kemudian saya akan menghukum kamu kalau tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk pemantau. Tapi kalau sebagai manajer tidak, apa yang kamu yakini, menanyakan tentang keyakinan kelas kita. Ada sini. Materi terakhir tentang pembelajaran segitiga restitusi. Di sini ada seorang buah kartu. Nah, di sini ada sebuah kasus seorang siswi yang bernama Askia. Dia sudah 3 kali datang terlambat ke sekolah. Nah, pada saat jam pelajaran, saya sebagai wali kelasnya memanggil Askia. Kita menggunakan tahap segitiga restitusi. Contohnya, harus ramah di ya. Tahap pertama ada menstabilkan identitas. Kira-kira kalau yang dalam pukul 7 lebih 20 menit bisa melakukan hasilnya bagaimana? Sudah masuk, ya terlambat ya. Ya sudah beberapa kali sudah jalan di sini dan yang dapat lambat dulu. Nah, harus tanya kenapa tadi lambat? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah tapi kita bisa mencari solusinya. Nah, bedanya nanti malam, barunya itu tidurnya jam berapa? Nah, tapi barunya punya alasan kenapa nanti tidurnya pukul 10. Supaya tidak terlambat,
tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ya, suatu proses dialog yang dijalankan antara guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum anak itu, tapi harus mencari tahu alasannya bagaimana. Nah, tahapannya itu seperti video tadi ada 3 tahapan. Yang pertama yang paling bawah, menstabilkan identitas. Di sini kita berikan pertanyaan-pertanyaan seperti kita dulu juga pernah melakukan kesalahan, jadi dia tidak terlalu merasa bersalah. Oh, kok kenapa saya dipanggil guru? Saya berbuat salah, tidak seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, kita cari tahu dulu alasannya dia melakukannya itu apa, alasannya bagaimana, apakah dari dalam dirinya atau temannya, bisa juga ke orang tuanya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau masalahnya di kelas berarti kita tentang keyakinan kelas, tapi kalau di sekolah bisa tentang peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini tadi seperti yang Bu Guru katakan, Bu Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Atau ada kata-kata lagi, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang dapat digunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini kita bisa menanyakan alasannya apa, harganya itu apa, dan juga manfaatnya itu bagaimana. Apakah bermanfaat atau tidak kalau melanggar. Itu ada di validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini kita ingatkan anak tersebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Apakah itu melanggar atau tidak? Kalau melanggar, bagaimana cara mencari solusinya? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang guru harus mempunyai dan menerapkan konsep-konsep ini keenam-enamnya. Tidak boleh 1, 2, 3, 4 ini, tapi harus semuanya. 6 tersebut kita terapkan supaya tidak ada lagi yang namanya guru sebagai penghukum, tidak ada lagi namanya murid itu merasa bersalah, apalagi menganggap bahwa kita itu adalah temannya sehingga tidak dihargai dan dihormati. Tetapi kita harus sebagai manajer, tapi manajer tersebut harus pada kebutuhan murid. Jadi kita tidak bisa menyalahkan murid tersebut. Kalau ada sebuah masalah harus diselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu refleksi. Acara refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan bisa ditulis dalam lembar kertas. Atau ada yang mau mengungkapkan juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nanti bisa dituliskan dan diberikan ke saya ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Acara yang terakhir adalah penutupan. Acara diseminasi telah berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara penutupan. Marilah kegiatan diseminasi
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, nama saya Asia, kelas 4. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting untuk mendisiplinkan murid. Saya Rahel, keyakinan kelas membuat saya disiplin dan tanggung jawab. Saya Kibran, kelas 4. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas.